Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Jihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Pripun kabare Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih Nggih, udah hadir di ruangan ini, Bu. nggih. Begini Pak Jihan, kita ngobrolkan yang kemarin. Panjenengan kan akan mensupervisi guru panjenengan. Nah, Iya, apa yang bisa mungkin keinginan panjenengan membantu saya menilai pengembangan kompetensi mana sih yang ingin panjenengan lakukan nantinya. ya baik, Bu. Saya memang akan mensupervisi guru yang ada di sekolah saya, yaitu yang bernama Bu Sulistiawati, Bu. Nanti yang ingin saya harapkan, yang ingin saya kembangkan itu, saya sudah menyiapkan berbagai pertanyaan untuk Ibu Sri, Ibu Sulistiawati nanti. Terus di situ mungkin nanti kalau sekarang belum bisa untuk mengembangkan itu, Bu, karena saya belum mendapat pertanyaan dari Ibu Sulistiawati. Baik. Dari yang panjenengan sampaikan tadi, kira-kira mana Pak nanti yang ingin saya amati? Nanti Ibu silakan mengamati tentang cara saya bertanya, terus feedback atau umpan balik yang dijawab dari Ibu Sri itu tadi, terus saya nanti bisa mengerti tolak ukur Bu Sri, Bu Sulistiawati untuk merencanakan perencanaan yang Ibu Sulistiawati buat nanti, Bu. Baik. Dari pertanyaan atau penilaian panjenengan terhadap supervisi nanti, apa yang akan dikembangkan nanti kira-kira Pak? Mungkin nanti dia akan berkolaborasi bersama di antar pendidik untuk pengembangan rencana yang ingin dilaksanakan Ibu Sri tadi, Ibu Sulistiawati nanti. Oh, begitu. Baik Bapak, mungkin sementara ini yang ingin saya tanyakan, monggo panjenengan supervisi, mungkin saya bisa mengamati dari sini. Ada. Siap, terima kasih Ibu. Assalamualaikum Bu Sri, Bu Sulistiawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jihan. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya di sini akan melakukan coaching terhadap Ibu kemarin ya Bu, karena Ibu kemarin saya dengar sekilas ingin merencanakan perangkat pembelajaran sepertinya. Apa benar itu ya Bu ya? Iya Bapak, berkaitan dengan RPP, Oh ya, perencanaan pembelajaran. ya, baik Bu, alhamdulillah. Bu, sebelumnya bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Jihan. Dan Pak Jihan juga seperti itu. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Terus Ibu sekarang untuk RPP itu apa yang ingin Ibu dapatkan ya Bu ya dari kegiatan pengembangan yang Ibu sudah buat itu Bu? Ya, lewat supervisi dari Pak Jihan ini, saya mengharapkan atau RPP saya ini nanti baik, bagus, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang harus direncanakan dalam persiapan mengajar. Jadi itu. Baik Bu, Jadi, ya. Itu bagus ya Bu untuk menentukan yang baik ya Bu. Selanjutnya nanti apa Ibu yang menjadi tolak ukur atau acuan RPP Ibu itu nanti dalam maksud sempurna itu Bu? Ya, selama ini RPP yang saya susun, saya menggunakan referensi Pak. Referensi dari mana itu? Bisa dari forum MGMP, di situ ada kegiatan juga menyusun perangkat pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya juga lihat-lihat di internet RPP yang baik itu yang bagaimana. Nah, kemudian ada juga nih yang terbaru Pak Jian, yang RPP 1 lembar seperti yang diamanahkan oleh Kemendikbud kita. Jadi ini referensi-referensi ini akhirnya saya harus meramu bagaimana RPP yang baik. Baik Ibu, saya suka dengan Ibu itu dari penjelasan ini tadi ya Bu. Saya memberikan pujian tentang Ibu ingin mencari literatur kalau saya
lihat sekilas Ibu ingin mencari literatur dari RPP Merdeka Belajar 1 lembar, dari Kemdikbud, dari MGMP, itu sudah baik, Bu. Terus kalau saya ingin menggali lebih dalam, unsur-unsur RPP apa saja ya, Bu, yang ingin Ibu terapkan nanti ya, Bu, ya? Tentunya dalam RPP itu kan ada komponen-komponennya ya Pak, yang unsur-unsurnya mulai dari identitas sampai ke penilaian. Nah, mungkin melalui supervisi Bapak ini saya berharap nanti apa yang saya susun ini mendapat respon dari Bapak untuk kesempurnaan RPP saya, karena RPP itu merupakan suatu perencanaan yang nantinya akan dilaksanakan di kelas dan ini nanti berdampak pada siswa. Sehingga kalau walaupun itu nanti tidak menjamin ya Pak RPP bagus itu hasilnya bagus, tapi paling tidak ya sempurna lah, memenuhi ketentuan-ketentuan yang diharapkan oleh siswa. Baik, untuk memenuhi kebutuhan siswa atau kompetensi siswa itu Ibu melakukan banyak unsur seperti itu tadi ya Bu, mulai dari kompetensi atau mulai dari identitas sampai dengan penilaian. Baik, itu sudah bagus Ibu. Kalau boleh saya lagi menggali informasi itu, rencana apa yang harus Ibu lakukan untuk merancang RPP Ibu ini supaya terlaksana dengan baik. Itu kalau boleh tahu apa ya Bu ya? Betul Pak, memang ini harus berasal atau berangkat dari diri kita sendiri untuk mewujudkan hal itu. Tentunya saya melakukan belajar mandiri, kemudian ikut diklat, ikut pelatihan-pelatihan, sehingga saya punya gambaran bagaimana RPP yang sempurna, yang baik, paling tidak bisa menampung tujuan yang kita harapkan yang berdampak pada anak pada saat pembelajaran. Wah, bagus Bu. Ibu Sulistiawati mempunyai semangat yang tinggi sekali untuk melaksanakan RPP agar terjadi yang baik, Bu. Apakah penjelasan Ibu tadi merupakan rencana juga dari mengembangkan diri atau ada rencana lain untuk mengembangkan diri ya Ibu? Ya, terima kasih, itu juga salah satu cara saya untuk kedepannya. Memang saya berharap untuk mempunyai kompetensi menyusun, merumuskan perencanaan itu lebih baik lagi dengan ikut pelatihan-pelatihan, terus belajar mandiri lewat YouTube atau lewat di internet itu. Baik Bu, itu menunjukkan sikap positif yang selalu semangat ya Bu, seperti belajar sepanjang hayat ya Ibu. Alhamdulillah. Itu, ya betul. Hal-hal apa ya Bu yang membuat rencana Ibu itu nanti berhasil ya Bu? Kalau seperti tadi kan hampir penjelasan dari Ibu tadi ya hampir mengerucut ke pertanyaan untuk hal-hal apa yang membuat perencanaan Ibu menjalankan RPP. Namun untuk ini hal-hal yang boleh Ibu jelaskan hal-hal yang lebih spesifik lagi Bu, supaya rencana Ibu berjalan dengan lancar. Rencana yang dimaksud ini rencana kaitannya dengan RPP apa rencana yang berkaitan dengan langkah-langkah saya untuk meningkatkan kompetensi saya, Bapak? Kalau yang saya tanyakan ini untuk langkah-langkah Ibu meningkatkan kompetensi dalam merancang RPP, Ibu. Iya. Kan dalam lain bidang tadi Ibu udah menjelaskan ikut diklat, pelatihan dan lain sebagainya itu tadi, Bu. Ya. Memang itu tidak bisa berjalan sendiri, Pak, untuk mencapai itu, ya. Memang perlu ada dukungan. Misalnya saja saya ingin membuat RPP bagus dengan diklat, tapi kalau tidak ada dukungan dari lingkungan saya, seperti para sekolah memberikan izin, kemudian ada support dari teman-teman, itu tidak mungkin terjadi. Itu saya kira, Pak. Baik, Bu. Itu bagus dari Ibu juga melihat sisi lagi dari kepala sekolah ya, Bu. Terus ini dari hal ini tadi, Ibu udah memberi dukungan seperti yang diharapkan itu. Jika Ibu nanti menginginkan RPP dukungan itu tadi kan dukungan dari kepala sekolah, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi kalau yang ingin saya perjelas lagi ya Bu, dukungan seperti apa yang Ibu harapkan?
agar terwujudnya RPP-nya Ibu dalam perancangan bagus itu tadi, Bu? Mohon penjelasannya, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Dukungan ini paling tidak motivasi, support ya. Kemudian yang kedua itu apa namanya, dukungan moral ya Pak, seperti itu. Dan juga memberikan izin itu adalah dukungan yang materi Pak ya. Kalau tidak ada izin saya pun juga tidak bisa melaksanakan itu. Walaupun lewat Zoom atau virtual pun juga harus ada izin seperti itu. Memang untuk penyusunan RPP itu memang tugas kita sebagai guru ya Pak ya. Dan harus matang dan karena sebagai landasan ya, sebagai landasan guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Padahal pada saat pembelajaran itu endingnya adalah siswa mampu punya kemampuan ya, sesuai dengan atau mengembangkan kemampuannya sesuai dengan potensi yang ada. Itu tidak sekedar kita ngajar selesai atau mentransfer ilmu saja, tapi lebih dari itu tugas guru itu. Harus mengembangkan potensi yang ada pada siswa sehingga timbul perubahan tingkah laku, dari belum bisa menjadi bisa, dari belum terampil menjadi terampil, demi masa depan anak. Saya kira itu. Siap, Bu. Saya suka dengan pernyataan Ibu yang dukungan moral dari terampil belum menjadi terampil itu merupakan sebuah tanggung jawab atau komitmen yang akan Ibu lakukan ya. Apa seperti itu ya, Bu ya? Ya, iya betul Pak. Karena itu merupakan apa namanya, pembentukan apa, jiwa anak kita harus lahir batin itu harus mempunyai karakter ya yang bagus sesuai dengan tuntutan zaman sekarang, walaupun dia juga punya potensi dalam mengembangkan, membina, menuntun anak itu juga harus tetap kita berpegang pada potensi anak ya, dan disesuaikan, diadaptasikan dengan zaman yang ada, sesuai dengan zamannya. Baik, Bu. Bagus sekali, Bu. Menjawab tuntutan zaman untuk berfokus pada murid atau anak Ibu. Ibu yang Ibu jelaskan itu tadi ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Saya ya mohon maaf karena menggali informasi banyak mengenai coaching ini, karena saya memang ingin mengetahui rencana Ibu ke depan itu untuk apa. Kalau boleh saya menanyakan ya, Bu, apa kesimpulan yang Ibu dapat dari mulai tadi saya bertanya tentang tujuan, tentang rencana aksi, tentang komitmen Ibu, tentang masalah-masalah yang muncul dalam pembuatan rencana perangkat pembelajaran itu kalau bisa Ibu garis bawahi atau Ibu tarik kesimpulan itu seperti apa ya, Bu? Ya, terima kasih Pak. Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran, kita sebagai guru tidak sekedar menulis saja, harus banyak pertimbangan yang harus dimasukkan dalam RPP. Jadi tidak sekedar tulisan, tapi itu nanti bisa dilaksanakan di kelas. Dalam pelaksanaan itu kita harus tetap berfokus, berorientasi pada kebutuhan anak. Nah, untuk mencapai itu, guru harus tidak tinggal diam dalam kondisi zaman seperti sekarang ini. Tidak syukur mentransfer ilmu saja. Guru pun juga harus meningkatkan kompetensi melalui belajar mandiri, melalui diklat-diklat. Gitu. Jadi mungkin ini bukan dari saya saja, mungkin teman-teman yang lain juga demikian. Kalau tidak meningkatkan kompetensi, maka dia akan ketinggalan informasi. Seperti itu, Pak Jian. Baik, Ibu, supaya tidak ketinggalan zaman. Ini menarik, sangat menarik ini, Bu. Tidak ketinggalan zaman dari mulai peserta didik, dari mulai pendidik, dan semua ekosistem yang ada di sekolah ya, Bu. Di Iya, situ, betul. apalagi, Bu, yang membuat insights Ibu terhadap pernyataan Ibu pada sesi ini ya, Bu? Mulai dari awal tadi dan Ibu sudah bisa menyimpulkan dari rencana yang ingin Ibu laksanakan itu apa, Bu, yang membuat Ibu lebih insight atau percaya diri lah dalam menjalankan ini, Bu? Ya, berkaitan tugas saya tadi buat perencanaan ya Pak ya. Ya itu, karena saya berkomitmen, walaupun ini tidak menjamin Pak, bahwa dalam menyusun perencanaan pembelajaran harus betul-betul apa namanya benar dalam artian memang dibutuhkan anak. Jadi dalam perencanaan itu memang ada dampak pada anak, tidak syukur nulis kalimat demi kalimat gitu. Jadi harus berdampak pada anak.
berdampak pada anak apa? Ya sesuai dengan kebutuhan anak untuk menyongsong masa depannya. Berdampak pada anak sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekitar dia, seperti itu. Jadi kontekstual. Baik. Berarti kemungkinan ini Ibu bisa melaksanakan pendidikan berfokus pada anak ya Bu, atau dalam Ya. tadi bisa diambil seperti itu tadi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Sulis. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Di sini saya melakukan coaching nggak ingin apa-apa, tapi ingin menggali potensi dari Ibu mengenai tentang tujuan, identifikasi, masalah, rencana aksi Ibu, dan tanggung jawab. Ternyata Ibu sudah bisa memberikannya yang terbaik itu dari tadi udah saya tulis di sini. Sekilas insya Allah Ibu bisa melaksanakan. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Sama-sama Pak Jihan. Ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Jihan. Mohon maaf menunggu karena saya mau coaching Ibu Sulis tadi membutuhkan waktu yang ya cukup lama begitu. Mohon maaf. Ya, enggak apa-apa Pak, karena memang diperlukan kesabaran, kesabaran saat mengcoaching, dan menyimak itu perlu sekali. Bapak, yang pertama ingin saya tanyakan tentang keadaan coaching tadi, Bapak, bagaimana penilaian panjenengan terhadap performa panjenengan tadi? Dari performa saya tadi mungkin saya sudah mulai dari merancang ya Bu, merancang pertanyaan apa yang ingin saya gali informasi lebih dalam pada Bu Sulis tadi, terus saya ingin menanyakan potensi-potensi apa yang ada dalam diri Bu Sulis, bagaimana caranya untuk menjalankan rencana Ibu Sulis tadi. Itu sangat menarik Ibu untuk saya diskusikan dengan Ibu selaku supervisi. Apa yang membuat Bapak menilai demikian dari Ibu Sulis tadi? Kalau untuk membuat nilai itu banyak Bu, saya kira Bu. Bu Sulis itu mempunyai semangat tinggi. Beliau mempunyai semangat tinggi dari ingin membaca literatur yang ada dari media sosial, dari internet. Beliau juga mengharapkan belajar dari YouTube, apalagi beliau juga ingin berkolaborasi Bu, berkolaborasi dengan yang saya dapatkan tadi sepertinya menyusun referensi RPP dalam pihak MGMP atau berkoordinasi dengan MGMP itu Bu. Apalagi Ibu Sulis itu tadi menyebutkan sekarang kan RPP 1 lembar dari Kemdikbud untuk Merdeka Belajar itu Bu. Itu yang saya lihat dari kompetensi yang ingin ditampilkan Ibu Sulis, hasil dari coaching saya tadi Bu. Oke, baik. Dari hasil refleksi yang sudah panjenengan sampaikan tadi, bolehkah saya menyampaikan hasil yang pengamatan saya, Bapak? Boleh Ibu, silakan, boleh. Oke, baik. Dari yang saya amati tadi, panjenengan sudah menyampaikan hal-hal apa yang ingin jenengan tanyakan dari tujuan hal-hal apa yang dikembangkan oleh Ibu Sulis, merujuk pada standar dari pertanyaan panjenengan, bagaimana pendapat Bapak tentang tentang sesuatu yang sudah panjenengan lakukan tadi, Pak. Yang sama Bu Sulis tadi kan sudah panjenengan memberikan pertanyaan lengkap dan jawaban yang lengkap dari bukan lengkap banyak dari Bu Sulis. Terus bagaimana Pak pendapat panjenengan tentang coaching yang jenengan lakukan tadi? Iya Bu, menurut saya pendapat itu tadi ya hampir saya dalam melakukan coaching tadi hampir memberi kesimpulan sendiri, tapi itu saya hentikan terus saya wujudkan dalam bentuk pujian Bu, seperti
Baik, terima kasih Ibu. Ibu sudah bisa melakukannya dengan mencari referensi atau meminta support, motivasi, terus beliau tadi juga menjelaskan tentang izin dari kepala sekolah, yang dalam arti ketika beliau sudah terampil dalam merancang, namun kepala sekolah nggak memberi izin, apalah daya beliau, begitu Bu. Itu yang saya garis bawahi lah, dari yang saya dapat dari pernyataan Ibu Sulis waktu saya coaching tadi, Bu. Oke. Baik, dari apa yang panjenengan sampaikan tadi, panjenengan bisa menahan diri ya Pak untuk tidak memberikan pendapat atau kesimpulan ngaten. Itu bagaimana panjenengan mengolah rasa itu, Pak? Ya, saya ya hampir kecolongan sih Bu, maksudnya dalam arti kecolongan ya hampir keluar begitu saja dengan mulut saya, karena ya mungkin dari pembelajaran-pembelajaran kemarin menuntun saya ketika melaksanakan coaching itu kita nggak boleh menarik kesimpulan. Terus untuk menahan diri Bu, saya menahan diri, sabar, terus berusaha mendengarkan aktif, akhirnya terbesitlah pikiran untuk tidak menyimpulkan. Itu kalau menurut saya itu Bu yang membuat saya bisa ya agak ngerem lah gitu, walaupun tadi ya sempat ada yang keluar gitu ya, saya mungkin bisa itu untuk mengerem, Bu. Oke, baik. Bapak, yang seperti yang sudah panjenengan sampaikan semuanya tadi, menurut panjenengan, pendapat panjenengan, kesimpulan apa yang panjenengan dapat dari sesi ini, Pak? Kesimpulan yang saya dapat dari coaching tadi ya, Bu, yang awal saya menggali potensi dari Bu Sulis melalui pertanyaan, melalui tujuan, melalui masalah-masalah yang muncul yang dihadapi Bu Sulis, rencana Bu Sulis seperti apa, dari tanggung jawab Bu Sulis seperti apa. Nah, di situ saya mendapatkan informasi, Bu, kalau kita ingin membuat rencana pembelajaran yang baik, kita nggak bisa berdiri sendiri. Dalam arti, kita kalau mencari literasi dari media sosial bolehlah berdiri sendiri, tapi aplikasi dalam dunia nyata kan tetap seperti yang Bu Sulis tadi. Bu Sulis inginkan berdampak kepada peserta didik. Setelah berdampak kepada peserta didik, Bu Sulis tetap mengharapkan motivasi dan support dari pendidik lainnya, dari lingkungan sekolah Bu Sulis. Terus kalau Bu Sulis tidak melihat ekosistem atau background atau latar belakang dari peserta didik, Bu Sulis juga nggak bisa mengharapkan rencana perangkat pembelajarannya berjalan dengan lancar, Bu. Itu menurut saya kesimpulan yang saya dapat tadi ya, Bu. Terus lagi Bu Sulis tadi menjelaskan, kalau ingin mahir atau ingin bisa merancang itu, beliau juga harus menyiapkan diri untuk diklat atau pelatihan yang sudah ada dilaksanakan tadi. Kalau yang mencari literasi, beliau juga belajar mandiri. Begitu Bu, kesimpulan yang saya dapatkan dalam coaching saya hari ini bersama Bu Sulistiawati. Baik, Bapak, dari kesimpulan yang panjenengan sampaikan tadi, harapan atau rencana panjenengan dalam meningkatkan performa panjenengan Bapak apa dalam coaching tadi? Untuk meningkatkan performa saya ya Bu, saya pribadi ya bisa dikatakan kalau Ibu Sulis ingin membuat RPP, saya ingin dikatakan saya ingin meningkatkan performa coaching juga melalui literasi di internet, melihat di YouTube, menanyakan rekan sejawat, terus mencari referensi coaching-coaching pelatih yang handal. Itu biasanya saya menggunakan Bu, prinsip ATM Bu ya. Amati, tiru, dan modifikasi seperti apa yang sudah saya jelaskan. Awal saya mengamati, ibaratnya saya seperti Bu Sulis sebagai coach, saya mengamati apa yang ingin dilakukan Bu Sulis. Nah, setelah itu tiru. Apa bisa rencana Ibu Sulis itu saya tiru. Oh, mungkin kalau di situ bisa saya tiru, tapi nggak semuanya, karena yang berdampak pada peserta didik itu kalau menurut saya yang saya lakukan ini, saya kan
mengcoaching guru bukan peserta didik. Akhirnya kan itu menurut saya nggak masuk. Berarti itu masuknya ke modifikasi. Berarti saya harus memodifikasi bagaimana memunculkan pertanyaan dari pihak guru kepada si atau pihak coaching kepada si pihak guru. Beda lagi kalau dengan pada peserta didik. Tapi di situ saya tadi menerapkan berbasis kemitraan, Bu. Kemungkinan dari pertanyaan saya tadi, Ibu juga sudah melihat mungkin ya semoga Ibu Sulis tidak merasa terpojokkan atas pertanyaan saya. Karena menurut saya seperti mencecer itu loh, Bu. Gila, itu mungkin yang bisa menjadi refleksi dari saya pribadi itu, Bu. Oke, terima kasih Bapak Jihan. Panjenengan sudah menyampaikan refleksi panjenengan, apa yang menurut panjenengan sudah performa yang baik dan langkah-langkah yang ingin dilakukan untuk pengembangan diri. Panjenengan sudah bisa merefleksinya sendiri, dan untuk sementara sesi kita sampai di sini dulu Bapak ya. Nanti kita akan bisa ketemu di sesi berikutnya. Pak Jihan, terima kasih banyak atas segala waktunya, atas segala yang panjenengan sampaikan. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi lebih baik. Makasih Pak Jihan, terima kasih. Ya, baik Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menunggu Bu, karena itu menjadi support pribadi bagi saya sendiri selaku coaching. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.